Baiklah, saat ini saya akan membacakan riwayat hidup dari almarhumah Ibu Norce Agustin Wulur, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Almarhumah Ibu Norce Wulur, SPD MM, dilahirkan di Desa Watulinei pada tanggal 13 Agustus 1963 dari keluarga Wulur Kansil, ayah almarhum Victor William Wulur dan ibu almarhumah Sarah Sarce Kansil. Almarhumah Norce Wulur adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Yang pertama almarhum Yan Wulur dalam keluarga Wulur Wainalang. Kedua, Yeni Wulur dalam keluarga Ratuliu Wulur. Ketiga, Joni Wulur dalam keluarga Wulur Loho. Keempat, almarhum Alfred Wulur. Kelima, almarhum Alfius Wulur sebagai anak kembar. Keenam, almarhumah Dorce Sus Wulur dalam keluarga Laming Wulur. Ketujuh, Weli Wulur dalam keluarga Wulurantung. Kedelapan, Sanja Wulur. Kesembilan, almarhumah Norce Wulur yang saat ini terbaring kaku di hadapan kita. Kesepuluh, Serli Wulur dalam keluarga Umbo Wulur. Almarhumah Norce Wulur menikah dengan Maksi Kaunang pada tanggal 18 Februari 1986 dan dianugerahi seorang putri yang bernama Monika Sakti Kaunang, sarjana terapan keperawatan dan yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan profesi nurse. Riwayat pendidikan. Almarhumah tamat di SD Geming pada tahun 1975. Tamat di SMP Kristen Tikala pada tahun 1979. Tamat di SMA Kristen Tomohon pada tahun 1982. Tamat di program sarjana pada tahun 1986 di IKIP Negeri Manado Sarjana Matematika dan menyelesaikan program S2 pada tahun 2006 dengan gelar Magister Manajemen. Riwayat pelayanan di bidang gerejawi. Pada periode tahun 2002 sampai 2004 dan kemudian periode tahun 2005 sampai 2009, almarhumah menjabat sebagai Syamas Jemaat Kolom 8. Dan pada tahun 2000 sampai 2004 almarhumah sebagai perutusan sidang sinode Jemaat Silo Watulinei sekaligus juga sebagai perutusan wilayah Belang. Almarhumah pernah mendapatkan juara 1 baca puisi dalam lomba baca puisi tingkat sinode sebagai utusan pemuda Jemaat Gemim Silo Watulinei. Dan almarhumah pernah menjadi sekretaris pemuda Rukun Ikatan Watulinei di Manado. Pernah juga menjadi badan pemeriksaan keuangan Jemaat Gemim Silo Watulinei. Riwayat pekerjaan di organisasi. Almarhumah pernah menjadi sekretaris PKK Desa Watulinei dan menjadi sekretaris Pondok Baca Watulinei. Almarhumah juga pernah menjadi wakil sekretaris tim penggagas berdirinya Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2005. Almarhumah pernah menjadi sekretaris di Jaga 7 di Desa Watulinei. Riwayat pekerjaan. Almarhumah diangkat menjadi CPNS pada tahun 1985 di SMP Negeri 1 Motoling. Dan pada waktu sementara menjadi CPNS, almarhumah pernah menjadi guru honorer di SMA Negeri Tokin
dan juga di SMP Picuan Baru. Tahun 1991 dari Motoling kemudian dimutasikan ke SMP Kristen Basaan. Dan pada tahun 1993 bulan Juli dimutasikan ke SMP LKMD Watulinei. Dan bulan Juli 1994 mendapat nota tugas untuk mengajar di SMP Negeri 3 Belang di Watulinei sejak SMP Negeri 3 Belang didirikan. Pada tahun 2000 dimutasikan ke SMP Kristen Basaan lagi sebagai kepala sekolah. Tahun 2007 diangkat menjadi kepala cabang dinas Kacapdin Belang. Kemudian dimutasikan ke cabang dinas Posumaen. Almarhumah dimutasikan kembali menjadi kepala cabang dinas Kecamatan Belang, dan juga almarhumah pernah menjadi pengawas di dinas pendidikan. Lalu ditarik ke kabupaten di dinas pariwisata sebagai kepala bidang. Kemudian diangkat menjadi Sekcam Ratahan Timur di Desa Wiyoy, dan ditarik lagi ke kabupaten sebagai kepala bidang di dinas. Almarhumah menjabat sebagai sekretaris di dinas BP 4K. Almarhumah pernah menjadi sekretaris di dinas pertanian, kemudian diangkat menjadi camat di Kecamatan Ratatotok, dan ditarik lagi sebagai sekretaris di dinas koperasi. Almarhumah Ibu Norce Wulur pernah dipercayakan oleh Sinode Gemim Yayasan Domini AZ Erwenas menjadi pengawas tingkat SMP di Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan almarhumah juga adalah salah satu dan menjabat sebagai wakil sekretaris panitia pemekaran Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2005. Kemudian almarhumah memasuki masa purna bakti dan mendapatkan SK pensiun terhitung pada tanggal 1 September 2021 dengan pangkat 4C dengan masa kerja seluruhnya 36 tahun 6 bulan. Dalam pekerjaan, bahkan dalam sebagai seorang pendidik, almarhumah adalah seorang guru yang dikenal dengan sangat tegas kepribadiannya. Namun dengan ketegasan yang dia miliki, berhasil mendidik murid-muridnya menjadi orang-orang yang kini telah meraih kesuksesan. Riwayat penyakit. Almarhumah jatuh sakit dan mendapatkan rujukan dari Puskesmas Belang untuk ke poli bedah di Rumah Sakit Bethesda Tomohon. 1 minggu kemudian almarhumah pergi ke klinik Kartens untuk memeriksakan diri. Selesai itu almarhumah melakukan rawat jalan ke Dr. Awalui selama 8 kali. Pada tanggal 23 Agustus almarhumah dilarikan ke Rumah Sakit Advent Manado dan dirawat inap selama 1 minggu lebih. Setelah itu almarhumah pulang ke rumah dan dirawat di rumah hanya selama 10 hari, dan kondisi almarhumah mengalami drop sehingga harus dilarikan atau dibawa kembali ke Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado selama 9 hari. Kemudian almarhumah keluar dari rumah sakit dan pulang ke perumahan Wenwin kediaman adik ipar Bapak Alwin Kaunang selama 2 hari. Yang sebenarnya almarhumah ingin pulang ke rumah, tetapi ditahan oleh adik ipar Alwin Kaunang. Saat itu kondisi almarhumah kembali mengalami drop dan kembali masuk Rumah Sakit Pancaran Kasih. Dan pada hari Rabu tanggal 23 September
tahun 2021 pukul 12.00 almarhumah menghembuskan nafas terakhir dengan meninggalkan seorang suami Maksi Kaunang dan 1 orang anak Monika Sakti Kaunang dan 4 orang kakak beradik. Selamat jalan istri tercinta, selamat jalan mama tersayang, selamat jalan kakak tersayang, selamat jalan adikku tersayang, selamat jalan mama Oma Nur yang terkasih, selamat jalan teladan, selamat jalan orang yang luar biasa. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga kekal. Terima kasih, demikian riwayat hidup. Pemerintah akan disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Belang. Saya sapa dalam kasih Bapak Abdul Karim Ponto, Sarjana Pendidikan, sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Belang. Kesempatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dengan hormat Bapak Royke Lumingas, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Nusa Tenggara, Ibu Nova Korayo Mengoloi. Yang saya hormati Pendeta Bapak Preni Lomboan STH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Silo Watulinei. Yang saya hormati Pendeta Majelis Jemaat Exodus Watulinei, para pendeta, vikaris pendeta, para mati, terlebih keluarga yang berduka pada saat ini, keluarga besar Kaunang Hulur. Pada kesempatan yang penuh duka cita ini dapat kami sampaikan bahwa pada hari kemarin siang menjelang sekitar jam 1 saya mendapat telepon dari hukum tua bahwa telah dipanggil oleh Maha Kuasa Ibu almarhumah Norce Hulur meninggal di rumah sakit, dan sesaat kemudian dalam menyampaikan kepada peserta rapat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 disampaikan telah meninggal Ibu almarhumah Norce Hulur sehingga di Kabupaten Nusa Tenggara oleh asisten 1 Bapak Yani Lolos menelpon saya, ini sesuai petunjuk pimpinan Pak Camat mewakili sambutan pemerintah di Watulinei atas meninggalnya almarhumah Norce Hulur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami dari pemerintah Kecamatan Belang, pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara konsen dengan walaupun kesibukan kami dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, kami harus hadir di tempat ini untuk Kabupaten Nusa Tenggara. Di samping kami tugas-tugas dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan
dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara simultan bersama-sama juga bersamaan, maka kami juga dihadapkan dengan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan surat edaran dengan level 3 ini. Segala kegiatan kemasyarakatan, kegiatan perkantoran juga perlu ada pembatasan. Seperti ini yang dibutuhkan adalah memperketat protokol kesehatan, dan kami dari pemerintah menyampaikan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Nusa Tenggara dengan adanya surat edaran Bupati Nusa Tugas COVID Kabupaten Nusa Tenggara nomor 155 dalam antisipasi peningkatan COVID-19 di Kabupaten Nusa Tenggara masih tetap diberlakukan. Mematuhi protokol kesehatan. Melalui kesempatan ini kita semua sudah mendengar sejarah singkat akan keberadaan almarhumah selama hidup di dunia ini dengan tugas-tugas dan jabatan hidup di dunia ini. Saya juga sebagai ASN mungkin tidak seperti benar apa yang disampaikan oleh Adib tadi, bahwa almarhum tengah-tengah dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara maupun tugas-tugas keluarga maupun tugas-tugas keamanan keagamaan Adam dan Hawa. Sebagaimana dikatakan bahwa setengah cari kursi kita ini dan keturunannya di atas bumilah tempat yang kutentukan. Apa yang dialami oleh almarhumah sahabat kerja kami Ibu Norce Hulu ini sudah merupakan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kepada